Hai semuanya. Saat ini kami akan mengunjungi industri Sweden. Yuk ikutin kami. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 hari ini ingin menunaikan tugas kelompok ekonomi regional datang ke salah satu sektor industri. Dengan saya sendiri, Mutia Putri Destianti. Saya Maya Angelira Indika. Saya Muhammad Fauzi Nandika. Jadi sekarang kami akan melakukan wawancara dengan pemilik industri Telta Bangun Persada. Sekarang kami sudah berada di Jalan Puskesmas Paltiga nomor 99 Pontianak. Saya boleh perkenalkan diri Bapak. Nama saya Zulkarnain. Kalau untuk modal awal usaha ini atau modal sekarang ya lagi, itu berapa Pak? Kalau kita untuk invest modal usaha yang demikian ya, yang seperti ini, itu sekarang yang sekitar ya kita 200 ya, sudah cukup. 200-an, 100 juta ya, bukan 200 ribu. Nah, 200 juta udah cukup. Tapi karena kan tempat kita ini sewa di depan ini kan, ya nambah nih sebenarnya ini kan sewanya aja udah 20 juta nih 1 tahun. Kalau untuk pemasaran barang-barang furniture Bapak ini di mana saja? Ya, terutama kita lokalan Pontianak sampai merambah ke luar kota juga kan, seperti Melawi, Sanggau, Singkawang, dan kita juga sampai merambah ke tingkat nasional ya, seperti macam Palembang, Bandung. Ya kita lihat ya online kita juga ada kan. Jadi secara online juga Iya, pemasarannya sudah ada. iya. Lihat aja di IG, di Facebook itu ada semua. Nah, yang paling utama ya kita kusen pintu jendela, bahan bakunya itu kan kayu mentirai sama meranti. Tapi tidak nutup kemungkinan kalau orang order, kita kadang-kala juga bikin perabotan rumah tangga seperti almari, furniture lah. Ya. Kalau untuk proses produksinya itu berbeda-beda ya Pak? Iya beda lah. Kalau yang motif-motif yang rumit beda kita kan tapi mesinnya sama, mesin produksinya sama itu aja kan. Cuma cara kerjanya beda-beda. Jumlah karyawannya udah ada berapa Pak? Yang aktif itu hanya 3, tapi sebenarnya ada 6. 3 itu nggak aktif karena itu pegawai lepas saja, pekerja lepas ya kan. Sama kira-kira potensi yang bisa dikembangkan dari hasil produksi kayu ini apa? Sebenarnya sih untuk saat sekarang kita belum ada terpikir itu apa lagi yang mau kita buat. Cuma karena bangsa pasar. Nah, kalau kita nggak ngerti bangsa pasarnya, marketnya, kita kan nggak bisa produksi dulu kan. Nah, otomatis harus kita marketnya apa, kemana marketnya, nah, baru kita produksi. Nah, memang untuk sekarang belum ada gambaran kecuali itu aja. Sama faktor-faktor pendukung dari usahanya? Ya terutama sekarang ini kan kita tadi sistem online, lalu relasi juga mungkin kita udah banyak lah karena ada sekian puluh tahun kan. Dan satu lagi kita tanamkan dengan konsumen, kepercayaan konsumen terhadap kita, kualitas juga kita jaga, itu yang paling penting. Harga bersaing Kalau buat faktor penghambatnya? ada, terutama faktor penghambat ini kan ya seperti kita macam itu intern sebenarnya udah ke dalam. Kalau faktor penghambat itu ke dalamnya itu begini, karyawan ini kan menggantung pekerja. Kalau pekerjanya agak kurang kompeten terhadap kerjaan dia, nah itu kadang-kadang jadi penghambat. Jadi pesanan orang kita janji dalam ini 1 minggu, tahu-tahu meleset waktunya kan. Lalu mengenai bahan baku juga kurang lah, itu yang penting. Kalau buat limbah ada nggak Pak yang dihasilkan dari ini? Limbah itu debu nih, debu. Timbun aja kita uruk seperti ya kita sekarang itu belum mampu kita kan, karena itu tadi bangsa pasarnya lalu marketnya kita tidak ada, seperti macam limbah-limbah kayu itu yang pendek-pendek kan, apa yang mau dibuat, jadi kita tidak bisa ya, buang aja atau bakar. Marketnya yang jelas mungkin kita bisa produksi apa. Terus alasan Bapak pilih lokasi perusahaannya di sini? Nah ini memang daerahnya sih cukup bagus satu, karena kita kan perusahaan kan harus prospek usahanya. Lalu kedua ya karena di lingkungannya nggak juga usil terhadap kita kan, seperti macam malum karena sini kan debu masih apa aja kan. Jadi nggak ada pengaruhnya. Jadi makanya kita pilih tempat ini. Sama riwayat pendirian industrinya udah berapa lama? Ini kurang lebih 20 tahun. Menurut Bapak ini tanggapan masyarakat sekitar tentang keberadaan industri furniture ini Pak? Untuk saat sekarang dan dari kemarin-kemarin nggak tahu nanti ya, kita belum tahu kan. Hati orang kan tidak bisa kita baca. Terus saat sekarang orangnya kooperatif sama kita. Tergantung kita juga sih sebenarnya. Kita dengan masyarakat gimana gitu kan. Nah, kalau kita dengan masyarakatnya baik ya insya Allah lah baik. Nggak ada masalah.
tanggapan RT atau banyak tentang keberadaan industri furnitur? Selama ini sih kalau RT kita udah ada komunikasi dan sering lah, kadang-kadang RT pun kering ngopi juga sama saya kan. Nggak ada keluhan lah, masanya dia sih biasa-biasa aja. Yang penting kita harus ngerti lah kan, mengerti limbah jangan terlampau di masyarakat, nggak ada masalah itu.